Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika untuk kelas 12 IPA ya. Dimana pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kapasitor. Oke, kita langsung aja untuk menyingkat waktunya. Apa sih kapasitor itu? Kapasitor adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik. Nah, itu yang disebut dengan kapasitor, fungsinya untuk menyimpan muatan listrik. Selain itu pula, fungsi kapasitor itu bisa digunakan untuk mencari frekuensi pada radio atau yang dikenal dengan tuning ya kalau di radio. Nah, selain untuk mencari frekuensi di radio, kapasitor juga bisa berfungsi untuk menstabilkan arus listrik. Nah, di mana dipasangnya kapasitor itu? Biasanya kapasitor itu dipasang pada komponen elektronika yang disebut dengan trafo atau transformator untuk menstabilkan arus listriknya. Nah, di mana kapasitor, berapa besarnya kemampuan kapasitas kapasitor itu untuk menyimpan muatan listrik, maka disebut dengan kapasitas dari suatu kapasitor. Nah, dapat ditentukan dari persamaan C sama dengan Q dibagi V. C itu adalah kapasitor, Q muatan listrik, dan V adalah tegangan. Nah, kemudian kita akan pelajari tentang kapasitas kapasitor keping sejajar. Kapasitas kapasitor keping sejajar apabila kita memiliki dua buah plat logam, misalnya logam A dan logam B, plat A dan plat B. Nah, kemudian di tengah-tengahnya kalau masih disisipi udara, maka ditentukan kapasitas kapasitor itu dengan persamaan C sama dengan permitivitas 0 dikali dengan A dibagi dengan D. Nah, ini untuk kapasitas kapasitor sebelum disisipi bahan atau di tengah-tengahnya masih berupa udara. Nah, kemudian bagaimana kapasitor itu apabila disisipi bahan di tengah-tengahnya atau yang dikenal dengan bahan dielektrik. Nah, bisa saja di sini dikasih kertas mika ataupun keramik sebagai penyekat antara dua buah keping sejajarnya. Maka untuk menentukan besarnya kapasitas kapasitor itu dapat kita hitung dari permitivitas relatifnya dikali permitivitas 0 dikali A dibagi dengan D. Nah, permitivitas relatif A adalah luas kepingnya dengan satuan meter persegi, D jarak antar keping dengan satuan meter. Oke, berikutnya kita bahas tentang susunan kapasitor. Susunan kapasitor yang pertama kita susun secara seri. Nah, untuk menyusun kapasitor, lambang kapasitor adalah garis sejajar seperti ini. Apabila kapasitor yang kita susun secara seri, misalnya di sini ada 3 buah kapasitor, misalnya ini adalah C1, C2, C3. Ketika kapasitor ini dihubungkan dengan suatu sumber tegangan. Nah, suatu sumber tegangan kita beri simbol V. Prinsip kerjanya yang pertama, untuk menentukan kapasitas kapasitor penggantinya ya. Kapasitor pengganti. Bagaimana untuk menentukannya? Kapasitas kapasitor pengganti dihitung dari persamaan 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3 dan seterusnya. Artinya di sini kalau kapasitor itu disusun secara seri, maka dia akan memperkecil kapasitas dari suatu kapasitor itu sendiri. Yang kedua, pada kapasitor yang disusun seri memiliki prinsip dia membagi muatan yang sama. Untuk kapasitas kapasitornya. Nah, muatannya dihitung dari mana? Muatan sendiri kalau kita hitung dari C sama dengan Q dibagi V, berarti kan Q sama dengan C kali V. Nah, ini untuk menentukan muatannya. Nah, muatannya sama artinya gimana? Muatan pada C1 akan sama dengan muatan pada C2 sama dengan muatan pada C3. Jadi C1, C2, C3 dia memiliki muatan yang sama. Nah, muatannya dihitung dari C seri dikalikan dengan V-nya. Nah, ini untuk menentukan muatan pada kapasitor tersebut. Kemudian yang kedua, susunan paralel. Susunan paralel pada suatu kapasitor. Nah, kita misalnya C1, kemudian ada C2, C3. Nah, ini disusun secara paralel dihubungkan dengan suatu
C1, C2, C3. Nah, prinsip yang pertama pasti kita cari kapasitas kapasitor pengganti. Kapasitas kapasitor pengganti. Nah, gimana untuk menentukan kapasitas kapasitor pengganti? Maka C paralel sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan persamaannya, berarti kalau kapasitor yang disusun secara paralel maka fungsinya untuk memperbesar kapasitas kapasitor itu sendiri ya. Kemudian yang kedua, kalau kapasitor yang disusun secara paralel dia membagi tegangan yang sama. Membagi tegangan yang sama. Nah, kalau tegangannya sama berarti kita dapat menghitung tegangan itu dari V ini. V-nya berarti kalau begitu V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V sumbernya. Oke, ini untuk kapasitas kapasitor penggantinya. Oke, contoh soal. Contoh ya. Kita hapus dulu yang sebelah sini ya untuk contoh soalnya. Oke, sekarang kita bahas tentang kapasitor, tapi yang kita bahas adalah contoh soalnya ya. Kalau yang tadi adalah teorinya, sekarang kita masuk ke pembahasan soal kapasitor. Apabila saya punya kapasitor terdiri dari 4 farad, 3 farad, 6 farad, dan 1 farad, keempat kapasitor itu dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt. Maka yang ditanyakan adalah berapa kapasitas kapasitor pengganti, B. muatan yang tersimpan pada kapasitor masing-masing, yang C. energi yang tersimpan pada kapasitor tersebut. Oke, untuk penyelesaian yang A, kapasitas kapasitor pengganti ya, kapasitas kapasitor pengganti. Gimana caranya? Di sini kan rangkaian kapasitornya adalah rangkaian majemuk. Nah, kemudian kita selesaikan dulu nih yang ini. Antara 6 farad dengan 3 farad itu kan kapasitor yang disusun secara seri ya. Berarti kita tentukan dulu C serinya. 1 per C seri sama dengan 1 per 3 farad ditambah dengan 1 per 6 farad. Sehingga 1 per C seri sama dengan, kita samakan di sini penyebutnya 36 berarti 6 kan ya. 6 dibagi 3 itu 2 ditambah 1, jadi 1 per C seri sama dengan 3 per 6, sehingga C serinya dapat kita tentukan menjadi dibalik 6 dibagi 3 yaitu 2 farad. Oke, kita sisipkan di sini kapasitor penggantinya. Nah, inilah kapasitor pengganti seri tadi. Nah, sehingga kalau kita hubungkan dengan ini antara 1 farad dengan 2 farad, berarti kan kapasitor itu disusun secara paralel ya. Kalau ini tadi C series pertama, ini adalah C paralel. Oke, gimana menghitung paralel? Kita ingat pada rangkaian C paralel itu kan tinggal C1 atau C1 ditambah dengan C2. C1 nya kita masukkan berarti 1 farad ditambah C2 nya C seri. C serinya 2 farad. Kita dapatkan jadi 3 farad. Nah, rangkaian terakhir di sini kita selipkan di sini yang 3 faradnya. Nah, di sini jadi rangkaian terakhirnya, sehingga ini adalah C paralelnya. Nah, kemudian kita hubungkan antara ini dengan ini, berarti rangkaian adalah seri yang kedua. Maka untuk rangkaian seri yang kedua kita tentukan dari 1 per C seri yang kedua. Ini seri yang pertama ya. Di CS pertama berarti 1 dibagi 4 ditambah 1 per 3, sehingga 1 per C seri yang kedua sama dengan, samakan penyebutnya 12 berarti 3 ditambah 4. 1 per C seri berarti 7 per 12, maka C serinya menjadi 12 per 7. Nah, ini kapasitor pengganti serinya dalam satuan farad. Oke, ini yang A ketemu. B, muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor. Muatan yang tersimpan
pada mas kapasitor. Oke. Misal kita ingin menentukan kapasitor terakhir adalah rangkaian seri. Kalau terakhir rangkaian seri berarti dia memiliki muatan yang sama. Oke. Antara C1 farad dan C seri ini kan rangkaiannya adalah rangkaian seri. Karena dia rangkaian seri berarti muatannya sama. Nah, untuk menghitung muatan G itu sama dengan C seri dikali dengan tegangannya. Nah, ini untuk menentukan muatannya, sehingga dapat kita tentukan C serinya tadi kita dapatkan 12/7 dikali dengan tegangannya adalah 6 volt. Nah, jadi 6 kali 12, 6 kali 2 12 sisa 1, 72 dibagi 7. 72 dibagi 7 berapa? Nah, selesaikan sendiri di sini. Ini untuk berarti kapasitor pada C S pertama dan C paralel itu muatannya sama. Nah, bisa kalian lanjutkan untuk berikutnya. Kemudian yang C, energi yang tersimpan. Berapakah energi yang tersimpan? Nah, energi yang tersimpan dalam satu kapasitor rangkaian ini adalah dapat kita tentukan dari persamaan W itu sama dengan setengah CV kuadrat. Nah, ingat penggantinya tadi adalah pengganti seri kan, jadi C-nya adalah C serinya. Sehingga kalau kita masukkan setengah dikali C serinya adalah 12/7 dikali V kuadrat 6 kuadrat. Nah, jadi 1/12 dikali 12/7 dikali 36. Oke, bisa kamu lanjutkan sendiri nanti dalam satuan Joule. Oke, cukup sampai di sini.